Bisa dibilang rumah ini adalah rumah hadiah pernikahan kami ke 1 tahun. Halo, selamat pagi. Temenin hari ini aku beres-beres sekaligus cerita-cerita yuk. Karena kemarin waktu aku posting foto ada sebagian teman-teman itu yang nggak tahu proses perjalanan aku untuk mendapatkan rumah ini. Dan sebagian banyak sekali dari teman-teman yang mengikuti aku dari rumah lama yaitu rumah ini. Ya, pada tahun 2021 kami itu menempati rumah yang sama persis berada di samping rumah mertuaku. Jadi dulunya itu tuh warungnya Mbok E atau mertuaku. Terus ditinggalin lah sama suamiku, kayak dibikin dapur, terus dibikin tempat usaha juga buat konter. Jadi kami itu ada kurang lebih tinggal di situ 1 tahunan sampai kita berkomitmen buat nabung untuk membangun rumah. Jadi setelah menikah kami itu emang sudah berkomitmen ingin membangun rumah. Kalau ada yang tanya cara nabungnya gimana, kok 1 tahun pernikahan sudah mendapatkan rumah? Seperti yang aku ceritakan sebelumnya ya, kalau cara nabung itu jadi gaji aku sama gaji suami emang khusus buat nabung. Sedangkan untuk keperluan lainnya seperti buat makan dan yang lain itu kita ambilnya dari warung. Nah, waktu itu aku masih aktif-aktifnya di aplikasi hitam, jadi alhamdulillah aku punya rezeki dari situ. Dan suami aku seperti sekarang ini bekerja di Telkomsel yaitu sebagai sales. Nah, karena kita sudah berkomitmen untuk membangun rumah, untuk tabungan-tabungan itu kita belikan seperti material bata, kayu, koran dan yang lain-lain. Jadi semisal tabungan kita ada berapa, ya udah kita langsung beliin seperti material-material. Jadi nggak langsung kayak kita tuh uangnya banyak langsung bangun rumah, enggak. Jadi kami itu mencicil ya. Contohnya seperti tadi, kita ada uang berapa, kita belikan bata dan yang lainnya. Nah, setelah material-material itu sudah terkumpul, kita fokus nabung lagi buat membayar tukang. Dan alhamdulillah selama 1 tahun kami sudah bisa mengumpulkan material, sudah bisa menabung untuk membayar tukang. Jadi ya udah, warung yang lama atau warungnya Mbok E itu dibongkar untuk membangun rumah ini. Kalau nggak salah ini bongkarnya itu pada tahun 2022 akhir, dan untuk proses pembangunan rumah aku itu kisaran 2 bulanan lebih. Alhamdulillah selama pembangunan diberikan kelancaran sampai selesai. Kami merasa senang dan bangga pada diri sendiri. Di umur pernikahan kita yang 1 tahun kita sudah bisa membangun rumah dari hasil keringat kita sendiri. Disclaimer dulu ya sebelumnya, ini bukan berniatkan untuk pamer, aku cuma sedikit cerita aja. Jadi buat teman-teman jangan berpatokan ya sama rezeki orang lain. Mungkin untuk aku dan suami kenapa bisa membangun rumah lebih cepat, karena kami belum mempunyai kebutuhan yang banyak, karena emang belum mempunyai keturunan, dan ujian kami saat itu adalah keturunan. Ya, aku sama suami itu diuji bolak-balik keguguran. Jadi setiap rumah tangga itu sudah pasti mempunyai jalan rezekinya yang berbeda-beda, mempunyai ujiannya yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang lagi diuji tentang ekonomi, kalian luar biasa. Semoga ujian kalian itu bisa menjadikan ibadah buat kalian, dan yang pastinya ujiannya bisa dilewati semuanya. Buat yang diuji keturunan, gak apa-apa. Mungkin untuk saat ini belum waktunya kalian mempunyai anak, tapi suatu saat pasti kalian bakal dikasih keturunan. Yang penting kita sabar, berdoa, dan yang pastinya kita harus berusaha. Karena kalau cuma berdoa tanpa berusaha itu bohong ya Bun. Ya begitulah Bun ya, kurang lebih cerita aku tentang perjalanan untuk mendapatkan rumah ini. Sekaligus di dalamnya tadi ada ujian, dan yang pastinya banyak sekali ujian dalam rumah tangga yang tidak bisa kami ceritakan di sosial media kan. Namanya rumah tangga itu udah pasti nggak mulus-mulus aja ya. Pasti banyak banget kok ujiannya. Tergantung kita gimana menyikapinya ujian tersebut. Nah, ini ceritanya kok makin kesini makin kesana. Jadi ya udahlah ya, itu intinya jalan cerita rumah tangga kami. Semoga kalian semua juga yang ingin mempunyai rumah impian itu semuanya dipermudah.